Jalan-jalan. Eh, Kan ya, harus jalan-jalan ya. juga. Kalau tidur terus sakit badan. Mak, tadi dengar gak saya bicara di atas berjam-jam itu, Mak? Kau rupanya mualaf kau ya. Loh, baru tahu ya rupanya Mak ini ada macam Iya mana, baru Mak? tahu. Gereja apa kian kau? Merdua Holong ya. Enggak, gereja di mana kian? Aku Katolik, Mak. Udah berapa lama kau mualaf? Udah 25 tahun, Mak. Jadi umurmu sekarang berapa? Udah 40 lebih, Mak. 25 kau jadi mualaf. Iya, Mak. 15 tahun lah Kristen. Jadi ini Mak ini mewakili apa? Mau sensus? Enggak, aku mau nanya kamu aja. Ya udah, sekarang gini, Mak. Apa yang menyebabkan Mak itu terlalu Jadi berlebihan? kutanya dulu kau. Berlebihan. Apa rupanya bedanya kamu dulu Kristen sama yang sekarang? Beda. Kalau dulu Apa itu yang dipaksa. beda menurutmu? Kalau dulu dipaksa bodoh, tidak boleh menggunakan akal. Kalau sekarang bisa membaca sudah paham, Mak. Dipaksa bodoh. Iyalah. Kenapa dipaksa bodoh? Ya iya, Mak. Coba sekarang. Berarti kamu Manusia. dulu nggak pernah gereja kurasa. Macam mana? Aku sekolah minggu lah. Nggak biasa kalau udah sekolah minggu nggak mau dia lari dari agama. Kan. Itu asumsi Mak itu karena Mak ditokok-tokoi. Ya enggak, kebanyakan Mak itu- kan. Dengar dulu. Eh. Kebanyakan kalau mau dia pindah agama, mungkin dia karena cintanya, Cinta sama siapa? karena Mak? Ternyata sesuatu fiktif. itu. Kalau kebanyakan kuliah ya yang mau dia pindah agama karena cintanya mau nikah sama agama beda agama itu banyak. Itu Enggak, misionaris memang sama banyak lah, seperti Mak. itu, banyak seperti itu. Cuma Banyak ditokok-tokoi aja, Mak. Udahlah, Mak. Gini, Mak. Ditokok-tokoin. Gimana, Mak? Nggak Berapa orang ditokok-tokoin? itu yang saya tahu aku yang menikah Gini, Mak. beda agama Mak. karena perkawinan. Iya, itu asumsimu terserah kau. Kalau Mak. enggak gara-gara harta, gara-gara Iya. pekerjaan. Mak, ku tanya samamu, Mak. Apa Bukan bedanya karena Katolik? kuat iman, bukan karena kuat imannya, biar kuat imanku Mak. pindah laku sini. Mak, cucumu nangis, Mak. Mak, cucumu nangis. Yang kayak gitunya kebanyakan. Kau ngaku aja, nggak pernah dipindahin lagi kau ke Kristen. Kalau memang Ya, aku gara-gara tanya cinta, samamu, Mak. berkorban Ku tanya demi sama Mak. cinta nggak apa-apanya. Mak, oi, Memang itu Mak. kemauannya. Mak, jangan nyerocos. Ku tanya sama Bukan Mak, apa nyerocos. bedanya? Apa Kan bedanya nanya. Katolik? Iya. Apa bedanya Katolik sama Kristen, Mak? Bedanya? Nggak ada bedanya, satu Tuhan kok. Mana ada bedanya? Tuhannya sama. Mak di HKBP kan? Iya, Mak di HKBP kan? iya. Ada berapa banyak orang Katolik di Medan, Mak? Apanya? Gerejanya maksudnya? Orang-orang Katolik di Medan masih ada kah? Banyak. Oh, banyak. Terus Mak ada tanya enggak sama orang Katolik di Medan? Kenapa ada patung di gerejamu gitu enggak? Ya, kalau itu kan dibuat bukan patung itu hanya simbolnya itu. Mana itu jangan. disembah mereka? Ada aja kau. Jangan asumsi. Apa kamu dulu waktu Katolik sering menyembah patung rupanya? Coba renungkan. Kalau belajar 10 hukum Torah, boleh enggak Mak buat patung, Mak? Mereka kan bukan disembahnya patung itu, hanya Nggak simbol, tanya hanya itu. putu, hanya itu. Tanyalah Nggak. Katolik, kamu kan udah Katolik, kau tanya. Makanya ku tengok dulu sama atau enggak. Kalau aku bilang enggak sama, kenapa Mak bilang sama? Itu Yang suka- orang itu kan bikin itu Janganlah menipu, Mak. gambar-gambarnya Jangan itu bohong. mengenang ininya itu. Kalau mereka itu ya dengar dulu. Macam mana bisa menjelaskan Dengar sementara enggak tahu di dalamnya? Mereka itu kan membuat apa itu mengenang foto tadi itu seperti salib, kan mereka kan ada di situ salib, foto-foto salib yang waktu Yesus itu mengangkat salib itu ada Oke. foto-foto di situ. Oke, Terus yang apakah- si Maria, foto si Maria bersama anaknya, kan bukan itu disembah. menista sekali. hanya foto, Menista sekali si Maria dibilangnya.
Kok dibilangnya si Maria? Iya, udah kayak sama adeknya saja nyebut si. Iya. Macam mana lah mak ini? Nggak boleh mak bilang si Maria. Mau nggak mau itu juga ibu Tuhannya mak itu. Nggak boleh mak. Durhaka mak nih. Ditanyain bedanya dibilang sama. Jelas-jelas Katolik itu salibnya ada patung Yesus. Protestan nggak ada patungnya. Kok bilangnya sama? Jangan-jangan emak perlu tambah lagi silinder min matanya. Coba di salibnya emak itu ada patung Yesus nggak? Di patung salibnya emak ada patung Yesus nggak? Yesus itu semua diambil mereka. Sebenarnya orang itu bukannya mengapa menyembah patung. Memang itu tradisi orang itu di gereja itu harus ada gambar-gambar ini, gambar itu mengenai Yesus. Nggak tanya itu. Mengenai Yesus. Dengar dulu. Kamu kan nggak tanya itu. Iya, tapi aku nggak tanya itu. Tanya kamu 15 tahun jadi Katolik. Aku nggak tanya itu. Aku nggak tanya itu. Tunggu dulu, masa kamu nggak tahu kamu 15 tahun jadi Katolik nggak tahu kok arti yang di dalam gambar itu apa sebenarnya? Yang nyamain kan emak yang nyamain. Sementara di salib emak ada patung Yesus nggak? Patung Yesus, gambar Yesus. Nah, bukan gambar. Kalau di gereja kami memang nggak ada, tapi foto Yesus itu ada di gereja kami juga ada foto. Bukan fotonya. Foto di fotonya. gereja itu ada waktu dia apa namanya ini? Apa mak? Bukan fotonya. Pokoknya ada izin mak. Cuman kalau Protestan itu nggak banyak fotonya. Iwan Villa yang dibawa. Tolong ini maknya siapa lepas ini? Begitu. Gak banyak begitu. Kalau di Protestan itu cuman salibnya cuman satu, baru di Langgatan itu tempat perkhotbah itu ada dibuat salib gitu. Tempat orang berkhotbah ada salib. Baru di tempat orang ting kami itu kan ada salib di tempat itu. Pula dibawa-bawanya macam mana lama nih. Tapi kamu kan nanya tadi ada patung. Itu lalu kalau di Protestan, kalau di Katolik memang mereka dibuatnya semua tentang Yesus disalib, tentang Yesus mengajarkan di bait Allah, ada mereka dengan murid-muridnya 12 orang murid-muridnya di meja orang itu. Nah, itu ada. Cuman itu menurutku mereka bukan disembah, hanya kenapa bantu mereka? Kenapa bantu mereka? Kenapa mak bantu mereka? Bukan, ya dia haruslah dibantu, namanya sama-sama pro Kristen. Mana aja pro Kristen, pro setan yang ada, mak nggak ada pro Kristen. Yang penting kan semua sama, itu hanya memuliakan Tuhan. Tapi itu ini kan hanya foto. Emaknya Elsadai tadi ini yang nggak boleh begitu kalau beragama ini. Iya, siapapun yang agamanya yang dianut, percayakan aja dia memang memuliakan Tuhan. Makmu lepas ada memuliakan setan manusia. Kalau memuliakan setan manusia itu namanya bukan beragama. Jadi kalau agama itu hanya memuliakan beda. Salib, jadi salibnya Protestan dengan salibnya Katolik sama atau beda? Kan udah aku bilang tadi, mereka itu buat salib harus ada Tuhan Yesus dibuat di salib itu ya kan? Ya, kenapa di Protestan nggak ada? Kalau Protestan hanya salib aja. Nah, sama atau beda tuh? Itu kan keapaan udah macet mak kan macet sekarang. Itu kan mengenai di gereja macet. Kalau di Protestan memang tidak ada patungnya, cuma foto ada, foto Yesus itu ada. Ada dengan tidak. Jadi, ada sama atau beda? Jadi kalau di Katolik
dengar dulu. Kalau di Katolik memang Apa yang mau mereka harus didengarnya? ada Yesus itu Emaknya tergantung, pembodohan publik. tergantung ada Yesus itu. Udah Tapi lama. masalahnya sekarang Kang Dito, ini sedih ya. Ini Kristen gak ada yang berani naik. Ya tinggal kayak gini sisa-sisanya emak-emak yang doktrinnya sudah kental, sudah kagak bisa menggunakan akal sehat. Tapi gimana? Iya. masalahnya sekarang bukan itu persoalannya, bukan foto ini persoalannya yang menyembah Foto Tuhan lagi. Siapa itu. yang ngomongin foto? Kan tadi Siapa kau yang bilang ngomong patung. Kan mereka patung? juga tidak menyembah patung itu. Ngapain disembah Patung patung, apa yang, foto? yang berhenti? Kau pun aneh. Masa Patung bisa apa foto? disembah patung? Apanya rupanya patung itu kan enggak, yang disembah itu kan Tuhan. Protestan juga sama. Makanya ada lagu kalau di kami tuh, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Kayaknya Kang Dito ini ya. Kang Dito ini kayaknya jodoh nih sama Namburi ini. Kan bilang, sembahlah patung. Mana ada nyanyi Ya. Sembah dan puji Dia Tuhanmu. Tuhanmu siapa? Yang dimaksud Tuhannya siapa? Tuhanmu Ya itu. Tuhan, pencipta Oi, ini langit dan maknya siapa bumi. sih lepas, woi? Maknya siapa ini lepas? Makanya menyanyilah dulu kau kan udah Katolik, apa lagu Sembah Katolik dan yang puji memuliakan Tuhan. Dia. Sembah dan puji. Kan dibilang puji, iya sembahlah dan puji Dia, kan itu Tuhannya lagunya Yesus. menyembah Tuhan, bukan patungnya yang Tuhannya disembah. Yesus. Gitu kan. Kalau patungnya yang disembah berarti nggak ada Yesus Tuhannya. tidak berubah. Itu Tuhannya taunya Yesus kau tidak berubah, Yesus itu. berubah. Tuhannya Yesus ya tetap Tuhannya Yesus, bukan Berubah lah dari bayi sampai dewasa kok jenggotan, gimana ya Mbak Kang Dito ini? Ya itu kan perubahan apa? Bukan. Ya kan kalau penting kan berubah, orangnya kan Bung. nggak berubah. Itu kan Tuhannya, aku bilang berubah itu Tuhannya. kan bertambah besar. Tapi kan Tuhannya dia tidak Yesus berubah, tetap dia tidak Yesus. berubah. Tuhannya Yesus tidak Jadi berubah. sekarang begini loh. Semakin kalian memperapain Yesus, Memperapain apa, Ma? semakin Aduh, banyak dosa ngomong kalian. pun nggak jelasnya, Mak ninya. Aturan Aduh. dosa kalian tadi kan satu keranjang dosa kalian. Akhirnya kalian ejek terus dia tambah 10 Siapa keranjang. pula yang dosa mengejek? kalian. Siapa pula yang mengejek di sini, Ma? Makanya ya kan, makanya siapapun yang kalian Ya udah seperti lama, kami kan, siapapun Mardua yang Holong dulu, kami Mardua percayain, Holong. kita Mardua tetap Holong dulu. memuliakan Tuhan. Jadi kalian pun gitu. Emak kan Ada sukanya gunanya. menyanyi. Harus Coba begini sekarang loh, harus menyanyi. begini Mardua loh. Holong dulu, Mardua Kalau Holong. yang bertuhan ini, menurutku ya, kalau yang bertuhan ini, percaya kau ada Tuhan, berdoa kau supaya kau diselamatkan. Ya Jadi kalau Tuhannya kau nggak Yesus, percaya Mak. Tuhan, kalau nggak percaya kau ajaran Tuhan, firman Tuhan, kemana pun kau tetapnya dosamu banyak. Itu aja kunci. Pindah agama pun kau, semua pun kau kelilingi agama. Aduh, aku pindah dulu sana. Aku pindah sih. Apalaginya, Mak ini. Kang Dito diomelin sama ibunya. Pak Samudra diomelin Kang Dito sama ibunya. Oke. Mauli, Ma, aku mau tanya, Ma. Tunggu Mauli. dulu. Aku kan dia karena Bentar, Katolik, Ma, sama bentar. kamu Itu tadi kan dia mualaf. Sekarang Dengar agama Islam, Ma. dulu. Dari lahir aku tanya dulu, Ma. Itu Aku kan tanya karena dulu, Ma. Katolik, makanya ku ajarin dia apa bedanya rupanya Katolik sama ini. Iya, Kan iya. begitu. Dia Katolik, aku asli Muslim. Aku mau tanya, Ma. Nah, itu enak. Nah, mau tanya, Waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Pila, ini ada satu mata memandang. Sekali lagi saya ingatkan, bantu di follow akun Kang Dito. Akun Kang Dito habis ya, ini belum bisa buka kamera. Ayo saudara bantu follow dulu sambil nunggu oten. Follow. Kabar baiknya. Kabar Lupa, baiknya Ustaz Buya. nanti jam 23.46 yang nomor 5 bangkit. Yang nomor 5 bangkit jam 11.45. Oke, teman-teman Iwan Villa dibantu follow ya. Sudah berapa saya nggak tahu. Kalau bisa open cam enak nih. Saya nggak perlu nyuruh adik saya buka-buka kamera, kasihan dia. Nanti takut ketombak. Ya, silakan naik Bapak-bapak pendeta yang terhormat ya. Silakan kita gaungkan diskusi lintas agama ya.
supaya bisa memberikan pencerahan. Kalian tidak perlu lagi misionaris keliling-keliling kampung sebar Indomie pakai duit, nggak perlu. Di sini tempat kalian, silakan. Kita buka dengan mindset Islam agama syiar, Kristen agama syiar, ya. Silakan naik di sini. Tidak akan ada hujatan kalau Anda tidak menghujat, ya. Silakan. Jadi kita merindukan debater-debater Kristen yang mau menunjukkan dalil, literasi, referensi supaya kita tahu atas dasar apa kalian tetap standby di Kristen, gitu loh. Kalau di Islam jelas, berulang kali saya sampaikan, ya, Al-Quran dari awal sampai akhir hanya satu kesimpulannya, la ilaha illallah. Itu aja kesimpulannya. Jadi kalaupun itu bisa kalian mau belajar, ya silakan. Tapi di sini bukan ranah untuk belajar. Kita di sini berargumen, ya, memberikan argumentasi. Menurut pemahaman kalian di Kristen, misi kalian seperti apa? Kami pun hanya menjelaskan kebenaran tentang Islam, ya. Jadi kalau sudah diberitahukan kebenaran Islam, kalian bertanya justru malah menyalahkan. Ini yang lucu, gitu kan? Silakan request, kita coba berdialog secara baik, ya, secara bagaimana kita adab orang Timur, ya. Orang Timur itu baik-baik, itu silakan, yuk. Di share lagi Buya, mungkin si Jirok kalau sudah di follow tadi di ini dulu di kita apa namanya? Kita undang Siap, lagi. Kang, aman, siap. Teman-teman sambil di tap ya biar Oten kena perangkap. Barokallah semuanya, saudaraku, thank you. Ya, saya review lagi tadi dengan Jirok. Kita berdiskusi tentang teologi. Saya hanya membeberkan beberapa teolog, ya, asumsi teologi, maka terjadilah beberapa denom, kan gitu. Nah, beliau tadi nggak tahu nih, dia bingung antara mau menggunakan Tritunggal sayap kanan atau sayap kiri. Nah, kalau ternyata beliau tadi itu turun menjemput anaknya, mungkin lagi ngecek di KFC. Ini yang dia cari sayap kanan apa sayap kiri, gitu kan? Begitu Kang Dito membawakan narasi tentang gelandang atau pusat, yaitu Jesus only. Nah, akhirnya beliau turun. Karena dalil-dalil itu Tritunggal seringkali tidak paham dengan ketritunggalannya. Yang mengatakan Yesus itu Bapa itu sendiri, itu katanya bidat. Tetapi dia tidak paham tentang narasi di 2 Korintus 11 nomor 31. Theos, atau yang mereka sebut dengan Allah, ya, itu adalah yaitu Bapa dari Yesus. Begitu. Wah, ini ada Tarigan. Pak Tarigan, selamat malam. Malam Pak, ya. Iya, Bapak Tritunggal atau gimana nih? Tritunggal sayap kanan apa sayap kiri nih? Maksudnya Tritunggal apa itu Pak? Loh, waduh, Bapak juga nggak tahu ini. Iya. Jadi sayap kiri itu Pak, yang mengatakan bahwa Yesus itu Bapa itu sendiri. Tetapi ada pribadi lain, Roh Kudus, yang diutus. Ketiganya adalah satu juga. Itu ya. Kalau yang Tritunggal sayap kanan, ini yang mewarisi Tritunggalnya Katolik, Pak. Mereka tidak akan keluar dari... Itu, Pak. Waduh, susah nih. Bapak sekolah STT enggak? Sekolah STT enggak? Sekolah STT. Kalau nggak tahu gimana Pak, nggak ada kurikulumnya rupanya itu. Teologi Tritunggal, beberapa konsep. Maksudnya sekolah STT apa? Ya, sekolah teologi lah Pak, nggak mungkin sekolah tipu-tipu. Cuma SMA Pak. Oh, SMA. Bapak Protestan? Saya Kristen Protestan. Pantesan. Tapi Tritunggal ya Pak ya? Saya nggak pernah pelajari itu Pak. Tritunggal maksudnya apa? Aduh, ini seru ini kalau di YouTube, teman-teman yang di YouTube ya, siapapun yang melivekan TikTok ini, live ini, kemudian di linkkan ke YouTube, tolong dibantu-bantu. Abu ya strong live. Iya, silakan. Promo dulu sebentar ya Bang Tarikan ya. Ini ilmu, ini edukasi ini.
Ternyata Kang Dito yang memberi pelajaran ini. Iya. Iya. Ikhwan Fillah ya, sebelum dilanjut, terima kasih banyak yang sudah standby di YouTube-nya Abuya Strong dan di YouTube guru-guru kita ya. Terus dukung channel-channel kami dengan bantu cara subscribe ya Ikhwan Fillah. Dan yang ada di sini Ikhwan Fillah silahkan yang mau subscribe channel YouTube saya, tinggal dicari Abuya Strong Live ya, atau diklik profil saya, di sana ada di bio. Tinggal diklik saja nanti masuk ke YouTube. Insya Allah subscribe gratis Ikhwan Fillah ya. Barokallah. Lanjut Kang Dito. Siap, syukron ya. Buat yang channel-channel YouTube juga yang menyiarkan live ya, yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Jangan sampai nih, kan subscribe itu gratis gak bayar. Insya Allah dengan tangan subscribe kalian itu memberikan kontribusi buat yang live kan ya. Jazakumullah khairan katsir ya, insya Allah berkah. Oke, kita lanjutkan. Apa lagi Samudra? Ya, itu juga di Samudra ya, di subscribe. Oke, kita mulai ya Pak Francis Jus Tarigan. Oke, ya. Ya, ini karena Anda tadi sangat polos ya, dalam artian tidak menutup-nutupi bahwa memang tidak tahu dalam teologi itu menjadi penyebab denominasi. Menurut Pak Tarigan, Kristen itu ada berapa cabang? Bapak pendeta emang ini. Saya orang yang dulu mau dijadikan pendeta sama bapak saya, tapi saya sudah menemukan kebenaran di dalam Islam, begitu loh Pak. Jadi nggak jadi lah. Ya, Bapak sekarang maksudnya udah agama Islam gitu. Saya Muslim Pak, alhamdulillah. Ya. Iya, barangkali udah Bapak Muslim. diskusi sama saya nanti kan, Tadi kebuka kebenaran itu dan pikir mau tadi mengikuti Bapak saya masih gitu. Pendeta, makanya bingung aku tadi. Oh, saya Ajaran pendetanya Kristen pendeta apa Pak. begitu. Saya pendetanya pendeta. Makanya pendeta nggak ada yang mau naik yang lawan saya Pak. Iya, Bapak pendetanya pendeta, ngeri lah ya. Iyalah. Pendekar tauhid Udah saya Pak. ngeri nih kalau gitu, pendetanya di atas Iya. pendeta ya. Berarti Iya. udah apa namanya itu Pak? Kalau di Sudah Kristen? apa namanya itu? Kalau di Katolik itu di atasnya Romo itu. Ya, oke. Tapi nggak apa-apa Pak. Forget Kalau about that di ya. Islam apa namanya Pak? Kalau di Ustadz di atas Islam, Ustadz lagi termasuk kan? oh enggak. Kami di Islam itu ada namanya tawadhu. Kami tidak akan mendapatkan gelar baik Ustadz, Kiai, apa segala macam kalau kita Berarti menimbang, kalau dia memilih. pendeta, derajatnya dia Ustadz Pak. Kalau dalam hal Misalkan pendeta, kristologi, derajatnya gini, kalau dalam hal kristologi atau mungkin teologi, saya ngeklaim bahwa saya lebih mengetahui daripada pendeta. iya, kalau di Islam maksudku berarti pendeta dia derajatnya kan Oh Ustadz, kan? enggak lah, jangan di-compare. Jadi- Jangan di-compare. Kalau di Islam jelas-jelas kami semuanya adalah muslimun. Ukhuwah Islamiyah terjaga dengan tali silaturahmi. Bapak di atas Muslim gitu. Oh enggak, itu klaim Anda terserah. Tapi saya enggak mengakui seperti itu. Maksudnya Baik, Pak, tadi gini Bapak ya. kan pendeta di atas pendeta. Hmm? Bapak tadi pendeta di atas pendeta, Bapak bilang. Boh, bisa dikatakan iyu. Itu valid itu ya. Karena apa? Dari kekristenan sendiri ada yang membuat akun namanya nabi. Tapi kemudian dikatakan nabi erong. Ya. Berarti kalau dia sederajat guru tadi di atas guru lah ya. Guru di atas guru. Ya bisa dikatakan seperti itu kalau Anda mau menginginkan seperti itu. Tapi tidak apa-apa ya. Tapi satu hal, di dalam orang-orang Kristen kan masih meyakini ada nabi-nabi lain. Kan gitu ya. Tapi kita nggak berbicara tentang ini Pak. Kita coba berdiskusi untuk menjadikan pemahaman baru buat Pak Tarigan. Ya. Yang pertama tentang konsep teologi. Keyakinan Bapak mengimani Tritunggal atau tidak? Saya imani sekarang ini ya percaya Yesus. Oke, Yesus sebagai apa? Saya percaya Yesus itu sebagai Tuhan karena dia Allah berfirman kepada Yesus. Oke, ada Allah di situ. Sebenarnya sih saya anti dengan penyebutan Allah dalam Kristen. Tapi nggak apa-apa, saya ikuti dulu Pak Kenapa ya. Bapak anti? Saya mau nanya, kenapa anti itu? Lah, karena jelas-jelas di original teks tidak ada Pak. Kata Allah itu Pak. Nggak ada Pak. Koine Greek nggak ada. Hebrew nggak ada Pak. Jadi kenapa dibuat Allah Pak di Kristen? Nah, perlu Anda nanti pahami kalau kita mau diskusi tentang nama Jadi Allah. gimana kita buat? Misalkan udah dibuat Kristen Allah, apakah kita tuntut itu ke surga? Sekarang saya tanya sama Pak Tarigan.
Iya ya. Aku mau nanya. Apakah Ini, Kristen itu tadi tuh dulu dijawab Pak. Kemana kita tuntut coba? ini kan tuduhannya oleh manusia, ngapain ke surga, Pak? Jadi kemana? Ke hakim kita tuntut, pengadilan. Ya minimal dari jemaatnya dulu. Jemaat ini paham enggak nih enggak ada nama Allah di Bible Iya, masalah originalnya, itu tadi, Pak. tapi ngeklaim Bapak, gitu loh. Gini loh Pak, Bapak kan nggak percaya sama apa tadi Bapak anti sama Allah, nama Allah Bapak bilang. Kan Iya. anti, namanya udah anti. Anti nama Allah di dalam Bible. Karena itu adalah nama Allah kami. Iya udah, jadi kemana kita buat itu? Kita hapus, gimana cara ngapusnya? Kita ganti Ya. tah Yahuwah, tah apa? Ya menurut gini, kita harus diskusikan itu kalau memang mau diskusi tentang hal itu. Kemana kita laporkan coba? Ya kalau menurut saya sebagai orang yang akademis, ya, nama Allah itu yang kemudian disebutkan oleh orang Kristen adalah Allah, ini diakibatkan oleh lembaga Alkitab Indonesia. Kantornya di mana? Di Jakarta. Ya. Datang ke sana. Tapi Ya, bukan kami ya. yang mau datang. Itu kira-kira. Ya, bukan kita yang datang nih. Kalau kita yang datang, ngapain pula? Karena mereka itu nggak ada, hanya nama aja, orangnya pengecut semua. Itu poinnya ya. Pengecut semua itu. LAI itu hanya nama, nggak ada orangnya. Orangnya sembunyi di ketek emaknya semua. Orang-orang yang bertanggung jawab itu. Contoh gini Pak. Contoh gini. Iya, iya. Sebelum Anda mengenal Yesus, di Indonesia namanya siapa Pak? Sebelum saya mengenal nama Yesus, maksudnya Di Indonesia, negara kita tercinta ini, sebelum ada nama Yesus, nama itu siapa? Isa Al-Masih. iya betul, Isa Al-Masih, ya. Nah, Isa Al-Masih itu nama nabi di Al-Quran, nama nabi kami orang Islam, atau nama Tuhan orang Kristen? Iya betul. Terus? Oh, bukan betul Pak. Pertanyaan saya, apakah Isa Al-Masih itu nabi kami orang Islam atau Tuhan orang Kristen? Tapi kan berbeda juga di situ gitu. Nabi Isa sama Kristen sama Islam kan beda Nabi Isanya. Di situ tulisannya Sama Isa Pak, Al-Masih. sama Pak, sama-sama ditugaskan diutus ke Bani Israel di Yerusalem, sama. Lanjutkan. Tapi kelahirannya kan beda. gedein. Satu lahirnya di kandang domba, satu di pohon kurma kan. Ah, ngomongin kelahirannya, bukan tentang sejarahnya, bukan tentang sejarahnya. Saya mau berdiskusi dengan Anda sebagai warga negara Indonesia, Republik Indonesia. Ya. Kita sama-sama anak bangsa. Kita perlu lihat bahwa fakta histori itu, nama Yesus sebelum ada di Indonesia, Yesus namanya siapa? Kalau itu Pak saya belum paham. Tapi kalau di Alkitab saya Baca bang, baca yang gede di Matius 1. inilah silsilah Isa Maryam turunan Daud. Iyalah itu Matius 1 ayat 1. Iya. Isa Al-Masih. Ya kan? Iya. Itu kebenarannya Pak. Tapi kebanyakan orang Kristen, terutama Protestan, debater-debater yang mengaku orang akademis, itu mereka pura-pura gagal otak. Yesus bukan Isa katanya. Macam mana tuh? Karena dibandingkan ya kayaknya aku rasa di Al-Quran makanya bukan Isa katanya. Ya. Oh, bukan Isa katanya. Di mana? Di Al-Quran disebutkan. Ini macam mana ini Bapak ini? Aduh. Ini, Pak, maksudnya gini. Gini. Saya menghendaki, saya mau menghadapi Jawab tadi pertanyaan Bapak. apologet Kristen ya yang memang mempunyai bantahan dengan dalil literasi, Gini loh, Pak. bukan hanya Saya perkataan. kan menjawab yang tadi. Bisa saya jawab itu. Gini. Iya, silakan. Perbedaannya makanya dibilang Isa itu bukan Yesus, bukan Isa Kristen karena dia membandingkan ke Al-Quran, beda lah dia. Aduh, gimana sih abang ini? Kang Dito, kenapa saya pusing ya dari tadi perasaan nggak ada yang nyambung sedikit pun. Nggak, kenapa ini? Itu sudah Buya. Bapak ini mengaku tidak sekolah teologi, dengan jujur lulusan SMA. Ilmu pengetahuan tentang keagamaannya pasti minim. Kalau Protestan ya
Yang penting hari Minggu ke gereja. Tapi ada Protestan juga yang cuman hari Sabtu bukan hari Minggu. Itu pun sudah jelas-jelas beda loh. Terus mau berdiskusi dengan saya ex-Katolik gitu loh. Nggak nyambung. Dasarnya Kristen itu sebelumnya adalah Katolik, Pak. Ya, Udah poinnya paham itu. ya, tadi Bapak bilang udah nangkapnya aku sebenarnya. Terus berarti Bapak bohong dong kalau sebenarnya sudah nangkep. Pura-pura nggak nangkep. Bukan loh Pak, pertanyaan Bapak kan mau ku jawab, jadi dipotong Bapak. Coba Bapak aja ngomong dulu, diam aja aku. Nanti setelah Bapak diam aku jawab. Oke, ya. Saya selesaikan dulu fakta histori tadi. Itu membuat suatu kesepakatan bahwa Yesus itu tidak pernah dikenal di Indonesia sebelumnya. Dikenal di Indonesia baru 2001. Itu poinnya. Ya. Awalnya kan nggak ada, kemudian menjadi ada. Kalau awalnya nggak ada, sekarang ada, otomatis ada yang digantikan. Yang digantikan itu adalah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih terdapat di dalam Al-Quran. Siapakah Isa Al-Masih? Putra Ibnu Maryam. Kisahnya diterangkan di dalam Al-Quran bahwa dia adalah nabi yang diberikan kitab Injil. Kan gitu. Nah, sekarang kita mau diskusikan Yesus menurut Abang ini Yesus yang mana? Orang mana dia? Silakan. Yesus ini dia kalau menurut Alkitab juga Pak, dia kalau menurut Alkitab ini kan menurut kita nih kan pakai dalil kan. Menurut Alkitab ini Yesus ini kan terlahir dari Ibu Maria, dari Alkitab kita lahir dari Ibu Maria. Ada semuanya kisahnya dan disalib. Dan ceritanya kan udah berbeda. Begitulah ceritanya di apa. Itu dari mana munculnya kan di Alkitab. Ingat nggak Pak yang saya tanya tadi apa? Orang mana? Iya Yesus. Orang mana Bapak bilang kan Yesus Iya. ini kan? Iya. Yesus rupanya orang mana Pak? Yang Bapak kenal tadi itu? Ini Kang Dito, kalau menurut Fransiskus ini di Yerusalem nggak ada kurma waktu itu ya, dia bilang gitu. Jangan digiring ke sana, jangan digiring ke sana. Jangan digiring ke sana. Ini udah macet, ini udah macet. Iya Yesus dari Yerusalem kan? Jadi orang mana itu? Oh, orang Yerusalem. Orang ya Pak ya? Iya dari sanalah dia Yerusalem. Oh, jadi Tuhan Bapak orang Yerusalem. Betul? Iya. Oh iya, tepuk tangan dulu teman-teman. Pak, coba berpikir secara logika, rasional Anda berpikir. Pertanyaan saya hanya mengatakan, Yesus yang Bapak kenal, orang mana? Orang ini Tuhan apa manusia, Pak? Yesus orang atau manusia gitu. Iya. Orang ini manusia apa Tuhan jadinya? Tuhan. Jadi Tuhan Bapak manusia orang Yerusalem. Iya. Iya, luar biasa. Bapak penyembah manusia yang mengakui ternyata. Keren. Gimana Pak? Kalau Tuhan itu manusia? Keren dari mana? Longor keren. Ya, poinnya di situ buat renungan Pak. Enggak, Kalau tapi misalnya, serius. Saya belum memegang Alkitab sebenarnya ini. Jadi banyak memang saya mau bilang kan, tapi kan melalui dalilnya ini baru pas ya kan. iya, tapi kan sudah tahu Pak, ternyata Tuhan Bapak orang Yerusalem. Ya toh? Tuhan Bapak orang Yerusalem kan barusan dibilang. Iya Pak, gini tapi kan ceritanya ada Pak dari Alkitab. Sebenarnya kalau cerita kan nggak masuk akal Bapak pula nanti ya kan.
Apanya yang masuk akal? Kan jelas nggak masuk akal Pak, manusia kok Bapak Tuhan kan gitu loh. Nah, gitu dia. Nah, itu yang nanti kenanya nanti di situ. Iya, Bapak sudah kena, Bapak Tuhanin manusia kan, orang Yerusalem. Kalau saya tanya lagi, apakah ada orang Yerusalem itu namanya Yesus? Yesus dari namanya Yesus. Iya. Ada. Pak. Ada. Oh, ada orang-orang Yerusalem namanya Yesus ada. Hmm. Astagfirullahaladzim, Bapak Nah, ini ini pula Bapak nggak sadar. Iya, Bapak bilang yang mana? Aku kan jadinya bingung kayak gitu. Gini Pak, orang Yerusalem itu kan orang Yahudi, Bani Israel. Iya. Sejak kapan orang Yahudi itu namanya us Pak? Yesus ada Yesus. Iya, sejak kapan di Yahudi itu ada dikenal namanya us Pak? Maksudnya gini aja Sejak Pak. ini Kang Dito, sejak Tarigan jadi Kristen. Aduh lawak kali lah Pak Tarigan. Tapi enggak apa-apa Pak. Memang untuk belajar itu tidak mengenal usia. Kita kan belajar ini Pak. Kalau udah Iya, pintar betul. tadi aku kan udah tahu aku semua. Kalah nanti kalian semuanya kalau udah pintar aku, iya kan? Bukan, Aku kita kan diskusi mencari ini. ilmu ini Pak, ilmu pengetahuan, Betul. sama-sama belajar dari Bapak juga aku gitu nih. Iya, kalau belajar belajar di gereja kan ada perpuluhan Pak. Kalau di saya kan gratis. Kalau gini Pak, seandainya kalau belajar di gereja pasti nggak ada kayak gini pembahasannya. Betul. Udah jelas, Pak. Itu namanya Nggak ditoko-tokoi, mungkin kan Pak. pendeta kayak gini pembahasannya. Kok bisa gini-gini Yesus katanya? Kan nggak mungkin di pendeta gitu khotbah kan. Iya. Nanti lari semua umatnya itu pulang semuanya. Kan gitu juga. Gimana dia mau Iya. pakai banyak umatnya kan gitunya dibuatnya itu, makanya kita saling Iya. belajarnya ini. Pasti ada kesalahan di mana dia titik. Ada juga yang nanti kan udah pintar dia, makanya kita perlu belajar supaya kita tahu semuanya titiknya ya kan. Iya, Mbak. Baik. Menurut Bapak, cerita Yesus disalib itu Tuhan apa manusia jadinya, Pak? Yang disalib, yang mati itu. Kalau menurut Bapak dulu pasti udah manusia kan? Belum tentu. Kalau saya menggunakan dalil teologi, ya, tentang oneness itu Pak, yang nggak punya gereja, tapi tetap Kristen namanya. Nanti aku pakai dalil Alkitab, berarti nggak masuk akal Bapak juga. Bapak Ya dalil udah, sekarang. aku dalil Alkitab. Iya, oke. Silakan ambil Bible-nya. Yang kita percaya kan Alkitab. Kalau palsu Iya, Alkitab sama aja kau jelaskan semua nggak masuk akal Bapak. Oke, Karena oke. Alkitab udah palsu Bapak bilang. Oke, silakan diambil Bible-nya, Pak. Semua kan tertulisnya di Alkitab. Makanya aku Iya. jelaskan pula Alkitab nggak masuk akal Iya. juga sama Bapak. Karena itu karangan manusia Bapak bilang pula nanti Alkitab. Sudah tahunya rupanya Bapak itu karangan manusia. Udah jelas Pak, aku udah nanggap semua. Pasti gitunya. Kan sia-sianya kita jelaskan dari Alkitab. Nggaknya percaya Bapak. Ambil kitabnya, ambil. Jadi menurut Bapak itu memang tulisan manusia atau bukan? Udah jelas lah tulisan manusia. Yang semua itu kan tulisan macam ada Iya, yang kalau bersaksi tulisan semua tentang Yesus. Semua itu ditulis. Iya. Kalau tulisan manusia kira-kira ada salahnya atau benar semua, Pak? Pasti ada juga sebagian yang keliru, salah, ada yang Mantap, Allahu Akbar. kita pun belajar ini Pak di sekolah, ada yang benar, ada yang salah, karena mungkin betul semua. Kalau ada yang salah, kenapa masih dipakai, Pak? Yang itu yang perlu kita luruskan, yang salah ini Pak, dipakai memang. Kita luruskan. Makanya direvisi gitu ya, Pak ya? Iya, bukan dibuang gitu, enggak. Yang mana enggak diluruskan gitu. Pasti Iya, kan iya. ada yang betulnya sebagian, nggak mungkin palsu semuanya ya kan. Iya, tapi yang namanya sudah tercampur itu masih suci nggak, Pak? Dikatakan kitab suci nggak? Sebenarnya gini Pak, masalah kitab suci ini pasti suci, kitab ini suci, tapi
itulah perlu kita pelajari yang mana yang kita luruskan gitu. Pasti sebagian kan ada suci yang betul memang betul gitu. Bisa. Oke, saya paksa Pak Tarigan ambil Bible. Saya kasih ternyata menurut Bapak itu kitab suci. Ternyata ada najisnya di dalam, Pak. Ada kotoran. Gimana? Pasti udah jelas ada, Pak. Nggak mungkin. Yang di Al-Quran pun ada juga. Jangan tuduh di Al-Quran ada kalau Anda nggak tahu Al-Quran. Jangan. Makanya saya mengajak Pak Tarigan kalau mau belajar Al-Quran, mari sama saya. Jangan klaim bahwa di Al-Quran ada juga, nggak ada. Bahasa Al-Quran itu jangankan bahasa kotoran, Pak. Sunat kenapa menurut kalian nggak ada di dalam Al-Quran? Padahal kami orang Islam memahami ada keilmuan di dalam Al-Quran disebutkan tentang sunat. Sunat ini dalam bahasa Ibrani adalah milah. Milah itu bahasa Ibrani. Ternyata artinya sunat. Di Al-Quran terdapat milata Ibrahim. Nah ini sama. Tentang sunat ternyata ada. Gitu loh. Tapi bahasa di Al-Quran bukan yang potong-potong nonot, nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Itu Pak. Jadi kalau mau belajar, jadi saya silakan Anda ambil Bible. Sudah tahu Pak, belum ada kotoran di Bible Pak, Anda? sekarang kita pelajari dengan Alkitab sekarang. Ini kan di Alkitab kami ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Iya, perjanjian lama itu punya siapa Pak? Perjanjian lama ini dipalsukan atau gimana? Coba Bapak pikir. Perjanjian lama itu punya Kristen atau punya Yahudi Pak? Kami Pak tiap memegang ke gereja ini kami pegang Alkitab dua-dua. Iya, yang kutanya sama Bang Tarigan, sebenarnya perjanjian lama itu punya orang Yahudi atau punya Kristen Pak? Sebenarnya. Jadi Berarti saya gini, menginginkan kejujuran saudara. Saya jujur ya kan, setiap Nasrani ke gereja bawa Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru, berarti dua-duanya dipegang kan? Dipercayai kan? Yang saya tanya, perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi. Berarti yang lama ini Yahudi, mungkin Yahudi ya kan? Jangan mungkin Pak, itu sudah pasti punya orang Yahudi Pak. Ya Yahudi lah kita buat Pak. Berarti kami percaya Yahudi juga sama perjanjian lama sama yang baru. Karena tiap kami memegang Alkitab, Bapak kan pernah memegang Alkitab Pak. Kalau saya kasih tahu Anda, ternyata Bapak di kan pernah tanah. Kristen kan? Iya, tanah itu sebutnya tanah, itu perjanjian lama. Yang dikatakan perjanjian lama menurut Kristen adalah tanah. Tanah itu apa? Tanah itu adalah Taurat, Ketuvim, Neviim. Iya. Itu Bapak tanah. kan seorang Kristen pernah. Iya, Bapak setiap ke gereja bawa Alkitab kan? dulu sekolah minggu ya. Ya, Bapak kan membawa Alkitab ini kan udah lengkap sini, dua teks dia perjanjian lama sama baru kan, dua-duanya dibawa kan, satu buku dia disatukan kan. Di mana? Itulah. Jadi yang kami pelajari ini mula-mulanya Salah. dari awal kalau Kristen. Salah Pak, salah. Yang mana kuliah? Katolik itu Pak, Katolik itu ada Bapak namanya berarti nggak Kristen Deuteronomi. itu. Kalau Bapak Kristen nggak kayak gitu. Katolik Pak, Katolik. Saya bukan Kristen, saya Katolik dulunya Pak. Oh, Katolik. Katolik Bapak. bukan Kalau Kristen. kami ini kan kubilang aku kan Protestan. Iya, adanya Protestan. Iya, Bapak tahu atau tidak adanya Protestan itu dari mana? Kalau itu Pak, gini aja kita pahami dulu Pak. Kita kan kalau kami Protestan kan kami duanya kan dari awal mulanya kami percaya sama Tuhan Yesus. Kami mempelajari dulu perjanjian lama ini, kejadian satu, alam ciptakan langit dan bumi serta isinya, itu kami pelajari dulu baru kami yakini yang seterusnya. Coba tunjukkan Pak di mana dalil Yesus itu mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku, ada nggak? Sekarang ini dulu Pak, langsung nembak tak kemana Bapak. Kan aku ngikutin, Al-Quran Bapak pun Dalam pusing Matius juga. pasal 12 ayat 8. Iya. Coba dibacakan. Aku bilang dari kejadian Sebentar. tadi, langsung Bapak lompat. Ya gini aja Pak Tarigan kan nanti. Iya pelan-pelan. Matius Ini loh pasal saya pengen 12 tahu. ayat 8, Pak. Ya, Kan coba kalau dibaca. Kristen kami kan gue bilang Bapak aku Protestan Pak. Yang aku pelajari ini dari mula-mulanya, kalau aku percaya Kristen Protestan, mula-mulanya kami pelajari dari kejadian. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, itu pasal ayat 1 dulu. Itu dari ini dulu kalau dia Kristen.
Iya, Allah di situ siapa Pak? Bapak apa Yesus? Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan. Iya. Allah ini Allah, Pak. Yang Bapak Bukan bilang Yesus. tadi. Bukan Allah Yesus. ini aku tadi Bapak bilangkannya alergi. Pada mulanya Elohim menciptakan langit. Kayak gitu maksud Bapak kan, dengan disebutkan Allah kan. Iya, betul lah itu. Bagus itu. Apa tadi Kefas? Ayat apa tadi Kefas? Matius pasal 12 ayat 8. Ya, coba dibacakan. 8. Bacakan pakai pas. Saya bacain ya. Di tap-tap teman-teman, jangan berhenti tap-tapnya. Nanti langsung di ulti, kalian Kata bingung nggak Yesus dosen? Di sini ya, saya kalau mau baca satu perikop panjang, cuma kata ayat 8 ya. Karena anak manusia ada Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia Adalah Tuhan atas hari Sabat. adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi Tuhan ini anak manusia. Gedein. Aslinya kurios itu. Anak manusia adalah Tuhan atas Coba hari gedein, Kang. Sabat. Karena Coba Yesus Matius 12 pasal 8 nih. Coba dibaca Bang Kefas. Karena putra insan adalah junjungan atas hari Sabat. Ikuti. Hari Sabat tuh, saya tanya, adakah orang bisa di atas hari Sabat? Ikuti yang TB2 aja, jangan pakai itu. Jangan pakai ini TV2. Kalau Gini kamu Pak, pakai ditanya pas. juga begitu. Gini pakai pas. Kalau mau membaca satu comot-comot begitu, kan begitu tuh. Kalau Saya orang tidak Kristen. comot-comot, saya tuh mau baca satu perikop tapi panjang. Coba baca perikopnya apa? Baca Tadi perikopnya. aku mau nanya saya Bapak ini. Bisa kan Pak? Bisa. Tapi sebentar Pak ya, Pak tarikan sebentar. Oke. Di Matius 12 itu perikopnya apa Pak? Perikop di sini. Saya Yesus. bacanya. Yesus. Dibacain semua ya. Dibacain Perikopnya. semua nggak? Perikopnya Matius 12 dari nomor 15 itu apa Memang Pak? dia tentang hari Sabat. Karena murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Judulnya dijudul oleh LAI. Aki, Ya, Samudra. nggak penting lah itu. Samudra. Masalahnya Samudra coba itu bukakan nggak penting. TB2 ya. Ya. Pada waktu TB2. itu pada hari TB1 Sabat lah. Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikuti kecuali oleh imam-imam. Atau Di situ tidakkah kamu perikopnya baca dalam junjungan. kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentulah kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Inilah pernyataan Yesus bahwa dia adalah anak manusia yang lahir ke dalam dunia. Adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi hari Sabat Cuma adalah berapa? hari yang dimana orang Israel menyembah Tuhan. Nah, jadi tuh Yesuslah Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Oke. Di Tapi sini orang perikopnya Israel tidak terima. adalah sabar Pak. Sabar. Di sini perikopnya Yesus menyembuhkan orang hari Sabat. Kemudian perikop menyembuhkan. keduanya Yesus Tuhan ya. Ya, di situ kan jelas bahwa dia menjelaskan siapakah dirinya. Ternyata dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jangan comot-comot Pak.
perikop yang kedua dari ayat Kan kamu udah baca dari ayat semua itu. 15. Kamu kan orang Kristen, mantap gitu kan. Bukan, saya Muslim, Pak. Ya Jangan kan, kamu nuduh mengatakan saya Kristen. Kristen, jangan kamu menangkal. Jangan kamu lakukan. Nih, Logikamu Gini, sendiri, hati gini pakai nuranimu jangan pas. kamu tidak pakai. Pakai pas ya. Di Matius 12 nomor 15 perikopnya itu Yesus Tuhan apa saya salah baca ini Yesus hamba Tuhan, Pak? Yesus yang disebut berbagai macam sebutan, tapi di sini Enggak. Saya kan mau dia ada Bapak. Tuhan. Walaupun dia hamba Tuhan, dia adalah Tuhan sendiri. Dia datang untuk melayani. Bukan itu dilayani. Itu artinya hamba Tuhan. Tibanya. Ngerti nggak? Gak bahaya lah ini. Kamu ya. Gak bahaya tak Bapak ngubah-ngubah ini. Kok yang ada Tidak di Sinai, merubah. di kodeks Sinai Memang beda ya dia bunyinya ya? tersebut Pas. anak manusia ada Tuhan atas hari Sabat. Kamu mau ubah apa? Mau diubah? Itu Kamu nggak lihat mau ubah. Matius 12. Terus nomor 15-nya Sam. Nomor 15. Ini supaya ngelihat 12, 15. Katanya Perikop nomor 15 Sam. Itu gede ini tuh. Yesus Tuhan apa Yesus hamba Tuhan itu? Pak Tarigan, monitor Pak Tarigan, lihat di layar gede. di sini bahwa Yesus tuh disebut hamba Tuhan. Udah, kita nggak mau penjelasan Pak. Kita mau lihat ini loh. Lihat ini loh Pak. Ini Pak Tarigan, izin dulu Pak Kepas ya. Kamu kenapa? Saya minta waktu ke Tarigan dulu Pak Tarigan. Bang Tarigan monitor. Buka mic-nya Bang Tarigan. Ya. Itu bacanya di perikop itu apa itu? Yesus Tuhan apa? Yang tadi yang belum selesai, jangan lari dulu. Iya itu dulu Pak. Iya, gimana Pak Tarigan? Lari yang tadi itu loh, Yesus. Loh kok kepanasan Pak Kepas, nanti dulu ya dibawa dulu ya. Saya paling anti dengan orang yang sudah tahu di situ tulisannya kemudian dicocok-cocok. Ya, jangan. Pak Tarigan, ya Anda dari tadi tidak pernah berbohong saya lihat ya dalam narasi. Menurut Pak Tarigan, itu tulisannya apa saya salah baca ini? Yesus hamba Tuhan apa Tuhan hamba Yesus? Yang mana ini yang benar deh? Yesus punya Tuhan paling. Gimana Pak Tarigan? Pak Tarigan? Macam mana lah Pak Hat? Udah Sam, jangan dilihatin lagi yang Isa itu Sam. Bobal kali lah samudra ini. Aku pakai ini 2 device loh, aku puter-puter gini biar enak. Iya. Kakaknya cuma 1 device ya nggak apa-apa. Ini Pak. Kalau dia filter. Gimana? Ini Matius 28. Matius 28. Jauh kali Pak lompatnya dari 12 ke 28. Ini tentang kebangkitan Yesus. Bapak percaya nggak dengan kebangkitan Yesus? Sejak kapan Yesus bangkit Pak? Kemana tadi yang ini yang hari Sabat itu? Ini banyak saksinya ini. Masih di bawah dulu. Gini Pak. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakan. Oke Pak. Ia berbaring dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati." Itu perkataan siapa Pak? Ini perkataan penulis. Matius ayat 28. Kalau ada tulisan yang mengatakan Yesus sendiri yang berkata, apakah Anda mempercayai perkataan Yesus atau perkataan penulis? Ini saksinya kan banyak ini murid-murid di sini katanya Pak. Pak Tarigan lebih percaya saksi atau lebih percaya perkataan Yesus?
Yang di sini di ayat ini yang menyaksikan kan banyak ini Pak di sini. Iya, saya tanya sama Anda, keluar dari konteks itu, Iya. Anda lebih percaya tulisan percaya saksi-saksi atau percaya perkataan Yesus sendiri? Saya percaya dengan kesaksiannya ini semuanya Pak, yang melihat langsung. Jadi perkataan Yesus Anda tidak percaya? Percaya juga. Oke, percaya juga. Lebih percaya mana, perkataan Yesus apa perkataan saksi? Percaya kepada Yesus dan percaya Oke. juga kepada saksi yang melihat. Pilihannya satu. Oke, lebih percaya perkataan Yesus ya. Orang Kristen harus percaya perkataan Yesus. Sam, bukakan Lukas 9 nomor 27. Aku buka Pak, Lukas 9 nomor 27. Lukas 9 ayat 27. Ini perkataan Yesus sendiri ya. Lama kali pun aku yang bacalah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ini Yesus yang mengatakan. Siapa menurut Yesus ini yang tidak akan mati? Kalau tidak akan mati, nggak mungkin dia dikatakan bangkit, Pak. Ayo, Lukas 9, 27. Kan udah jelas ini Pak. Bapak gimana memahaminya? Ini aku berkata kepadamu katanya, kepada murid-muridnya kan ini maksudnya. Di antara orang yang hadir di sini, semua yang hadir bersama dia lah, murid-muridnya. Kan gitu maksud artinya. Iya. Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Nah, kalau dikatakan di antara orang yang hadir di sini termasuk Yesus atau tidak? Iya, dia berkata gitu semua di murid-muridnya. Oke, di situ yang tidak akan mati itu Yesus atau ada sebagian yang juga nggak mati? Ini kan udah jelas ini, nggak ada yang mati. Yesus kan nggak mati. Yesus nggak mati. Kalau dia nggak mati, kenapa dikatakan dia bangkit? Ya bangkitlah dia Pak, karena dia dagingnya yang mati, bukan. Wih, ngarang. Ini Pak, ini. Ngarang. Sekarang Allah bisa mati Pak. Coba dulu tanya Bapak. Ini Yesus bukan Allah. Ngarang aja. Kita kan punya daging, punya roh kan. Ini udah mau loncat dia nih. Nggak apa-apa, kita ikutin. Jadi kalau ini ditolak. Sebenarnya ini kan kita punya roh. Iya Pak Tarigan, ini perkataan Yesus loh. Dia mengatakan dia tidak akan mati. Terus Anda mengatakan percaya ada saksi-saksi mengatakan dia bangkit. Yesus sendiri mengatakan dia tidak mati. Kalau tidak mati ya tidak bangkit Pak. Artinya ini gini Pak, itu artinya maksudnya gini. Apa? Artinya dia bukan mati, dia bangkit kembali gitu. Itu tulisannya mati atau enggak tuh? Maksudnya dia kan sebagai manusia itu mati terus dibangkitkan gitu Pak. Nah ini yang ngomong ini dia manusia apa? Menurut Bapak, coba Bapak simpulkan itu gimana Bapak, tanggapan Bapak sebenarnya itu coba. Perkataan Yesus di sini memberitahukan ada satu yang tidak akan mati, yaitu Yesus itu sendiri. Nggak akan mati dia. Sampai sekarang menurut Anda Yesus hidup atau mati? Hidup. Nah, kalau orang tidak akan mati, ini tidak akan mati ya nggak akan mati gitu loh. Kenapa Anda tadi itu hanya mengimani percaya kata saksi-saksi bohong tadi yang mengatakan dia bangkit, sementara dia mengatakan tidak akan mati? Waduh, sulit. Bapak belum mengerti sebenarnya ini Pak. Lah, gimana macam mana? Saya itu pendeta Pak. Sekarang kelihatan siapa yang percaya perkataan Yesus, siapa yang perkataan hanya kepada saksi-saksi. Sehingga dia menolak perkataan Yesus, lebih percaya perkataan saksi. Ayo, piye, gimana? Holo. Maksudnya gini Pak, di antara murid-muridnya sebelumnya itu, ya kan, sebelum melihat kerajaan sorga, orang yang melihatnya ini belum mati.
Ya memang nggak mati. Kerajaan sorga, bukan ke Yesus maksudnya yang mati ini. Lah, jadi di antara orang-orang itu ada yang memang tidak mati sampai sekarang. Siapa? Pas ini di sini masih Yesus, murid-muridnya ini kan belum mati semua gitu maksudnya lu Pak. Gitu Macam mana sih? Gini Pak, kan ada muridnya semuanya. Pas belum gini ada sebelum mereka melihat kerajaan Allah katanya. Maksudnya gini, murid-muridnya itu belum ada yang mati sebelum melihat kerajaan Allah. Salah Pak. Coba dibaca. Semua orang yang hadir di sini Enggak ini loh. Mati. Tidak akan mati berarti, dengar ya, tidak akan mati berarti tidak akan pernah. Tidak akan mati gitu kan? Iya. Siapa Ya, ini itu yang tulisannya katakan? memang tidak akan mati. Kalau bukan Yesus